Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita pemirsa Klavos. Mari kita berdoa sebelum membacanya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau baik bagi kami. Kami terus diberikan firman dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam kedewasaan ketika mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus singkapkan firman bagi kami. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman-Nya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, orang yang telah mengecap firman Tuhan, pasti dia akan selalu mengingini akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menjalani hari-hari hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Baiklah kita dapat mengecap akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengecap kebaikan Tuhan itu berarti saudara dan saya mengalami akan apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Misalnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan tersingkap firman-firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan yang tersingkap bagi kita memampukan kehidupan saudara dan saya akan terus punya rasa kerinduan, haus dan lapar akan firman, ingin akan firman Tuhan. Itu tandanya kita sudah mengecap akan kebaikan Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, ketika kita ada di dalam tantangan kehidupan kita, terkadang kita berdoa, kita mohon supaya kita bisa diberikan kekuatan untuk keluar dari tantangan itu. Saya katakan bagi saudara, di tengah-tengah tantangan yang saudara alami, berdoa tanpa mengecap akan kebaikan Tuhan, doamu itu tidak akan menjadi hal yang bermanfaat bagi hidup saudara. Karena ketika kita berdoa, ketika kita menerima atau kita mengecap kebaikan Tuhan, maka saya percaya doa kita itu akan powerful. Ada banyak orang berdoa, tetapi doanya itu dia bertanya kepada hidupnya, kenapa saya berdoa tapi kok jawaban Tuhan lama, tapi kok kenapa Tuhan tidak memberikan jawaban, kenapa masalah saya belum selesai-selesai. Saya katakan kalau ada orang Kristen yang berkata demikian, itu berarti dia berdoa di tengah tantangan tetapi dia tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu mari kita belajar untuk kita dapat mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Makanya dikatakan lewat firman Tuhan di sini, Petrus katakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka apa yang mereka kecap itu membuat mereka akan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu. Kita tahu bahwa bayi itu waktu lahir, bayi tidak akan pernah minum air putih, atau bayi itu tidak akan pernah minum soft drink, tetapi bayi itu baru lahir hanya susu yang murni yang dibutuhkan oleh seorang bayi. Ini menjadi gambaran kalau kita yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, firman-firman Tuhan itu sudah tersingkap bagi kita, membuat pengertian, pengetahuan, pengenalan kita akan Tuhan, itu akan membuat kehidupan saudara dan saya pasti akan seperti bayi yang baru lahir. Kita hanya membutuhkan firman di dalam kehidupan kita, dan hanya firmanlah yang akan menjadi kesukaan kita. Hanya firmanlah yang akan kita pakai untuk mendewasakan kehidupan rohani kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, kenapa ada banyak orang mendengar khotbah atau mendengar hal-hal rohani, dia tidak tertarik dengan hal-hal rohani? Kenapa ada banyak orang ketika mendengarkan firman yang keras, dia selalu tersinggung dengan firman yang keras, seolah-olah firman itu menyinggung? Tapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa dikatakan kalau kita mau bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita, baiklah kita seperti bayi yang baru lahir. Hanya firman yang kita butuhkan dalam hidup kita. Firman yang bagaimana? Firman yang dapat membentuk hidup saudara dan saya. Firman yang keras
bukan makan makanan yang lunak, tapi makan makanan yang keras. Seperti dikatakan dalam kitab Ibrani pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau saudara baca di situ, dikatakan kita sudah waktunya tidak lagi minum susu, tapi harus makan makanan keras. Karena dengan makan makanan keras, kita akan mudah untuk memiliki pertumbuhan dalam kedewasaan. Kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk kita selalu punya kerinduan untuk mau mengecap akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saya katakan perjalanan kekristenan kita tidak akan pernah lemah, tapi perjalanan kekristenan kita akan semakin kuat. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa mengecap akan kebaikan Tuhan? Pastikan apa yang saudara dengar itu tersingkap dalam hidup saudara. Firman-firman yang saudara dengar, baiklah saudara dapat menangkap suara Tuhan yang berbicara di dalamnya. Ada banyak orang bisa membaca Alkitab, tapi dia tidak bisa menangkap suara Tuhan di dalamnya. Pastikan setiap kita membaca Alkitab, mendengarkan pemberitaan firman, kita dapat menangkap suara Tuhan di setiap pemberitaan kebenaran firman. Supaya dengan menangkap suara Tuhan, saudara dan saya akan mampu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita akan dapat mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ketika saudara dan saya menjalani perjalanan kehidupan kekristenan kita supaya kita bisa mengecap kebaikan Tuhan, yang harus saudara dan saya lakukan adalah buka hati kita setiap kali kita mendengarkan firman. Jangan keraskan hati kita, tapi lembutkanlah hati kita. Hati yang lembut, hati yang siap dikoreksi oleh firman, hati yang siap ditegur oleh firman, hati yang siap dinasehati oleh firman. Hanya hati yang demikian yang akan memampukan saudara dan saya mengecap akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang harus saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan kita adalah minta terus tuntunan Roh Kudus bagi kita saat mendengarkan firman Tuhan. Minta Roh Kudus menolong kita agar kita mampu menangkap suara Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kudus, pengertian pengetahuan akan diberikan bagi saudara dan saya. Dan apa yang dari Tuhan itu akan dimampukan Roh Kudus untuk kita menangkapnya dan mengambilnya. Buka hati kita saat mendengarkan firman, berbicaralah kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolonglah saya saat mendengarkan firman Tuhan agar saya dapat menangkap suara Tuhan. Dengan demikian kita dapat mengecap akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan itu akan membuat semakin rasa haus dan lapar kita untuk mau terus dibangun dan didewasakan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari pemirsa Klavos, apa yang saudara dengar, apa yang saudara dapati di saat ini, apa yang Tuhan singkapkan bagi saudara lewat pemberitaan saat ini, buka hati saudara. Lakukan apa kata firman Tuhan, hidupi itu dalam hidup saudara. Biarlah Tuhan memberkati kita, sehingga kita akan terus mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, agar 3 langkah yang diberikan bagi kami memampukan kami untuk mengecap kebaikan Tuhan bagi kami. Sehingga ketika kami mengecap kebaikan Tuhan, hidup kami hanya mengejar firman, bukan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terus memohon tuntunan Roh Kudus bagi kami selalu. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.